kami dari kelompok pemrograman mobile UAS. Di sini ada saya sendiri, Haris Fahmi Fatur Rahmat, dan juga dua rekan saya yaitu Navia dan juga Ihsan Dwianafi. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Ihsan Dwianafi, dipersilakan. Yang pertama ini di sini ada kita import dulu dari splash screen Dart. Nah, selanjutnya itu di bawah ini ada kelas my app untuk mengakses atau run filenya. Selanjutnya itu ada init state. Init state ini ada memuat function init check. Nah, init check ini bertujuan untuk mengecek apakah variabel user ini ada atau tidak. Nah, selanjutnya ini di sini ada untuk merun splash screen yang memuat variabel user. Ini adalah source code dari splash screen-nya. Pertama itu kita mengimport login page dan juga home news. Nah, selanjutnya ini ada untuk merun filenya. Di bawahnya ada init state, di mana init state ini memuat function start splash screen. Nah, di start splash screen ini bertujuan untuk mengecek apakah user ini benar adanya. Jika benar, maka akan masuk ke dalam homepage. Namun jika salah, maka dia akan kembali ke halaman login. Nah, ini adalah tampilan dari splash screen-nya yang berjudul UB News. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Navia. Nah, ini berikut adalah source code dari login page. Di login page ini terdapat dua file import, yaitu ada home news sama data user. Lalu di dalamnya ada login state untuk merun filenya. Di login state ini terdapat create stage yang berinduk login state tadi. Lalu ada dua objek, yaitu username dan pass dari text editing controller, dan ada is login validation-nya adalah false. Lalu berikut adalah tampilannya. Yang pertama ada selamat datang, lalu ada login, text login, dan sebelumnya ada icon dari UB yang diambil dari aset. Oke, selanjutnya ada kolom untuk username. Setelah username, di bawahnya berisikan kolom untuk password. Lalu di bawahnya ada teks lupa password. Di bawahnya lagi baru terdapat button masuk. Di button masuk ini, ketika di press akan melakukan function login. Pada function login ini akan dicek kembali apakah username-nya itu kosong atau tidak, dan juga passwordnya apakah kosong atau tidak. Lalu di bagian is loading-nya bersifat true. Nah, di bagian ini akan looping data dari data user itu. Dari data user ini akan dicek lagi username-nya sama password-nya. Jika benar, akan dimasukkan ke dalam string full name dan string username. Lalu akan dimasukkan ke dalam user tersebut. Divalidasi lagi dari data user.
lalu diarahkan langsung ke home. Di home ini diambil dari home news. Nah, di bagian situ. Lalu di bagian data user. Nah, di data user ini berisikan data-data akun yang telah terdaftar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Faris Fahmi. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Navia. Nah, data user ini akan digunakan untuk login ya tadi. Oke, dicoba untuk login, username-nya, name-nya kita samakan 1041. Lalu untuk passwordnya, variabel lama kecil semua. Password diisi variabel lama. Oke, udah. Lalu ketika diklik, dia akan masuk ke halaman home news. Nah, yang ada di folder home. Oke, di home news ini dia akan mengimpor beberapa file, yaitu yang pertama login page, terus ada news detail, digunakan untuk ketika kita melihat detail beritanya. Nah, seperti ini detail tampilan beritanya. Lalu ada news model, digunakan untuk mendapatkan model atau membuat model dari API yang sudah kita ambil. Lalu di sini ada Google Font dibuat untuk font dari aplikasinya. Oke, terus di sini sama seperti untuk run filenya, dan juga di dalam My Home Page ini dia membuat dua variabel baru yang bertipe data string, yaitu username dan full name. Nah, di sini kita membuat function baru namanya name. Nah, di name ini dia akan mendapatkan session yang bernama username dan juga full name. Nah, session ini didapat dari ketika di login page tadi dikirimkan. Nah, ketika kita mengepres button login, mana tadi ya? Nah, ini ketika di press, dia akan mengeksekusi login. Nah, di login dia akan membuat session username dan juga full name. Nah, isinya session ini untuk menyimpan variabel yang di dalamnya sudah terdapat username dan juga full name yang sudah diambil dari data user tadi. Nah, lanjut. Setelah itu ada function logout. Nah, logout ini digunakan untuk menghapus session yang udah ada di aplikasinya. Nah, ini ada tombolnya ya di pojok kanan atas gambar logout. Nah, logout ini akan meremove session user dan juga men-set username dan juga full name-nya. Sama kayak tadi ya. Karena dia dikosongi atau username di remove sessionnya, maka username ini dan full name-nya kembali menjadi 0 atau kosong. Nah, setelah dikosongkan, dia akan dikembalikan ke halaman login atau di redirect ke halaman login. Itu. Nah, di sini kita membuat array. Nah, array kosong untuk menyimpan data berita nanti yang didapat dari API. Lalu ada variabel loading yang di set defaultnya itu true, sifat boolean ya di metodenya. Lalu di sini ada instead ini digunakan untuk memanggil atau memanggil function fetch news dan juga name. Nah, fetch news tadi yang untuk name tadi ada yang di sini di atas. Nah, untuk yang function fetch news itu ada di bawahnya. Nah, lalu di sini juga ada function get current date. Nah, get current date ini digunakan untuk membuat tanggal yang sekarang, mengaget tanggal yang sekarang
Nah, di sini ada tampilannya 2021 bulan 12 dan tanggal 7. Lalu di ini ada function fetch news yang udah di ini tadi ya. Nah, di sini kita mengambil API terlebih dahulu. Nah, API-nya dari News API.org. Nah, ini adalah API yang gratis kita gunakan. API-nya berisi tentang berita-berita. Nah, lalu setelah diambil, kita akan nge-get News API tadi, tiket link API-nya. Nah, lalu jika responnya statusnya itu 200, maka dia akan menjalankan atau mengeksekusi kode baris yang ada di bawahnya. Nah, di sini dia akan mendekode respon.body. Body-nya itu berisi mengenai informasi apa aja yang ada di dalam API yang udah kita get tadi ya. Getnya di sini. Nah, lalu lanjut ke bawah aja. Nah, di sini loadingnya di set false kalau dia itu tidak berhasil mendapatkan data API dari link. Nah, dia akan loadingnya akan di set false dan juga mereturn show error. Show error ini nanti ada penjelasannya di bawah fungsinya. Nah, lalu state-nya loadingnya ini dibuat false karena dia udah menampilkan data ya. Nah, karena udah menampilkan data, maka dia akan mereturn these new headlines. New headline ini diambil dari data yang udah didekode dari API-nya tadi, link API-nya ya. Nah, ini kan udah di-get. Given variable news headline, lalu ditampilkan di return. Oke, untuk yang di bawahnya ada UI ya, seperti biasa UI dari aplikasinya. Nah, aplikasinya bisa dilihat di sebelah kanan ya. Ini bisa dibesarin ya. Oke. Lalu di app bar-nya, nah, di atas ini ada dashboard. Oke. Lalu di sebelah kanannya ada on press logout. Nah, logout ini tadi yang function di atas ya, untuk menghapus session. Nah, ini. Lalu mereturn ke halaman login. Nah, ini ada logonya untuk logout. Lalu di bawahnya, nah ini ada tulisan good morning yang ini. Nah, di sini ada $full name. Full name ini diambil dari nama yang tadi ya. Nah, ini full name. Ini akan mengambil data dari session full name yang udah dibuat di bagian login page tadi. Datanya kan berisi full name berdasarkan data user tadi kan. Nah, ini Faris Fahmi Fatur Rahmat sama good morning Faris Fahmi Fatur Rahmat. Lalu di bawahnya, nah di bawahnya itu sampai sini. Nah, lalu ini ada slice n, ini untuk digunakan membuat baris baru di bawahnya. Nah, ini digunakan untuk menampilkan yang tadi get current date, data tanggal yang sekarang. Nah, ini oke, terus lanjut ke bawahnya. Nah, ini ada berisikan tampilan UI dari lingkarannya 0, 1, 2, 3. Ini gunakan untuk halaman dari bukan halaman sih, lebih tepatnya paginasi. Oke, lanjut. Nah, ini dollar index. Dollar index ini diambil mana ya dollar indexnya? Oke, sebenarnya dollar indexnya gak ketemu ya. Oke, lanjut aja lah daripada panjangan videonya. Intinya dollar index ini digunakan untuk teks ini. Ada 0, 1, 2, 3 gitu. Lalu di sini juga berupa tampilan. Nah, di sini tampilannya agak berbeda karena dia udah mengeload atau menampilkan data dari API tadi. Nah, di data API kan ada new headline tadi, new headlines. Nah, itu
get dulu ada berapa jumlah datanya, lalu di bawahnya dibuat tampilan untuk menampilkan data ini. Ada kasus HIV, terus ini kasus diabetes dan lain sebagainya. Nah, itu di looping pastinya. Nah, namun di sini nah ini newsline index. Nah, ini digunakan untuk gambar dari beritanya ya, yang benar ini. Nah, ini circle avatar. Nah, tinggal ini mengget dari API-nya tadi. Nah, kalau semisal beritanya nggak punya gambar, dia bakal diambil gambarnya melalui link ini, placeholder. Lalu di bawahnya ada ya sama ya, title atau judulnya berdasarkan indeks tadi. Indeks tadi itu yang ini kan nanti udah diambil berapa datanya, lalu konteksnya ini untuk menyimpan isinya, dan indeks ini menyimpan per datanya, misal i ke berapa, i ke 1, 2 dan sebagainya. Lalu nah ini max line-nya 1 sama ya, ini cuma buat untuk menampilkan fontnya aja. Nah, untuk news headline index deskripsinya itu yang ini, kasus HIV/AIDS Kabupaten Bogor saat ini mencapai 2.616 orang. Nah, jika tidak ada deskripsi jika ada deskripsinya, alias di sini kan tidak sama dengan nol, alias tidak kosong. Nah, jika deskripsinya di dalam API tadi tidak kosong, maka dia akan ditampilkan. Nah, kalau enggak, dia akan ditampilkan yang function container alias kosongan gitu. Nah, lalu untuk on tab ini ketika dia di tab ininya, nah dia akan masuk ke bagian news headline yang bagian detail. Nah, berdasarkan indeks tadi ya. Oke, lalu sama seperti tadi, ini hanya untuk tampilan aja. Oke, udah habis. Terus, nah di sini gunanya show error ini tadi kan, di bagian atas ada function show error. Mana ya? Jika dia nggak berhasil dapatkan datanya. Nah, ini show error. Jika dia tidak berhasil mendapatkan datanya, dia bakal masuk ke else dan mereturn function show error. Function show error ini berisi tulisan no news font. Salah. Hope world is safe, alias ya perhatikan sendirilah. Ini ketika datanya nggak berhasil di-get. Oke, tiket itu maksudnya didapatkan ya. Lalu di bagian tadi ada nah ini akan mereturn news details. News details ini diambil dari nama kelas yang udah kita impor di file newsdetail.dart. Newsdetail.dart-nya ada di sini. Nah, ini dia akan mengimpor juga file news model Dart-nya untuk mengambil data dari API-nya. Nah, di sini ketika kita klik ya, nah sama ada on tab pop, konteks. Nah, ini digunakan untuk yang ini, on tab navigator pop, yang silang. Nah, silang ini digunakan untuk kembali ke bagian halaman utamanya. Oke, lanjut. Di bawah bodycard-nya bentuk card, lalu di sini ada gambar yang ini. Nah, gambarnya ini apakah dia dicek dulu, apakah dia kosong. Nah, kalau kosong dia akan dikembalikan, dia akan menampilkan function container alias kosongan. Nah, kalau ada, dia akan mengambil data API yang bagian image, nah lalu ditampilkan.
ke dalam newsletter ini yang paling atas. Oke, lalu yang ini juga sama sih, untuk UI-nya doang. Lalu sama semua ya, untuk UI semua. Nah ini sama seperti gambar tadi, dicek dulu apakah dia tidak sama dengan null deskripsinya. Jika deskripsinya ada di dalam API tadi, tiket, maka dia akan menampilkan dengan style fontnya itu Google Font. Nah ini kasus HIV atau bukan sih, yang kasus HIV yang bawahnya di Kabupaten Bogor saat ini mencapai berapa. Nah lalu di sini juga ada published ad ini maksudnya terpublish kapan. Nah ini digunakan untuk menampilkan tanggal dari berita ini kapan ditampilkan atau dipublish. Dan juga ini sama sih yang lainnya, ada nama dari newsnya yang kasus ini yang di bold ini kan dari judulnya name. Oke, karena ada selesai di sini. Yang terakhir ada news model. Nah news model ini kan tadi digunakan pada home news. Nah dia mengimpor file ini juga di newsletter, juga mengimpor news model. Nah di news model ini dia berfungsi untuk permodelan data dari API-nya aja sih. Nah ini membuat beberapa variabel yang namanya author, title, deskripsi, URL, bla 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 dan sebagainya. Nah ini semua akan digunakan sebagai variabel di dalam home news tadi. Di dalam home news tadi seperti nah ini URL to image ini dapat dari permodelannya URL to image. Nah di newsletter tadi juga sama, ada URL to image ya. Nah ini selain image juga ada title, terus dan name, dan juga published ad tadi. Nah ini sama kan. Oke, terus di bawahnya itu sama sih, dia akan mengambil variabelnya ini, lalu setelah kita dapat datanya yang di atas tadi, nah ini setelah kita mendapatkan datanya, JSON decode respond.body. Nah ini di decode from JSON untuk author. Nah author yang ini, variabel author itu diisi JSON yang author, nama variabelnya juga author. Nah ini variabel title untuk menyimpan value dari key title, deskripsi juga begitu dan sebagainya, sampai name juga mengambil value dari key source yang ada name-nya. Oke, karena ini cuma untuk pemodelan aja, makanya namanya news model. Nah, oke segitu. Lalu dicoba logout, dia akan kembali ke login. Jadi karena sudah selesai, sekian dulu dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan juga yang lainnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.